waktu. Namanya di dalam bahasa Arab dzaraf. Namanya istilahnya adalah adz-dzarfu. Di situ disebutkan ba'du dzarfi. Ba'du dzarfi. Pakai dha ya. Kalau ba'du itu apa artinya? Setelahnya. Tapi kalau ba'du itu sebagian. Ba'du dzarfi. Ba'du artinya sebagian. Sebagian dzaraf. Berarti enggak semuanya. Yang kedua, dzaraf artinya apa? Dzaraf adalah kata yang menunjukkan waktu dan tempat. Contoh waktu, sekarang, besok, paham ya? Lusa, kemarin, malam, siang, itu semuanya waktu, sehingga masuk di dalamnya dzaraf. Tapi belum tentu menjadi isim yang mabni, karena di sini disebutkan ba'du, sebagiannya saja. Karena ba'du itu artinya sebagian. Sebagaimana dalam hadis al-Islamu al-muslimuna kal bunyan. Muslim itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maksudnya sebagian menguatkan sebagiannya. Berarti ba'du artinya sebagian. Ya. Ba'du dzaraf. Dzaraf apa artinya tadi? Kata yang menunjukkan waktu dan tempat. Berarti sebagian dzaraf adalah mabni. Berarti sebagiannya lagi mu'rab. Sebagiannya lagi mu'rab. Bahkan dikatakan di sini ba'du sebagian kecil, karena yang sedikit, yang mu'rab, yang mabni hanya sedikit. Yang buahnya yang mu'rab. Nah, nanti akan kita sebutkan contohnya. Jadi isim mabni yang ketujuh adalah sebagian dzaraf, yakni sebagian kata yang menunjukkan waktu dan tempat. Yang mabni sebagian lafadznya, yaitu disebutkan di sini apa, Pak? Al-ana, ini kan panjang. Al-ana. Apa artinya? Sekarang. Maka al-an atau al-ana ini mabni. Apa itu mabni? Tidak berubah harakat akhirnya, senantiasa dibaca al-ana. Enggak mungkin di suatu ketika kita mengatakan al-anu atau al-ani, enggak ada, pasti al-ana. Ini disebut dengan mabni, dan artinya sekarang, berarti menunjukkan tempat atau waktu. Waktu sekarang. Waktunya kapan? Sekarang. Kita nggak akan nanya tempatnya di mana? Sekarang. Salah. Di situ kalau tempatnya. Waktu. Al-an. Contoh kita lihat di penerapan kalimat. Misalkan seorang mengatakan apa? Siapa yang bisa baca itu, Pak? Iqra. Gimana? Masya Allah. Terus? Mi. Kenapa dibaca min? Karena setelahnya isim. Maksudnya yang sering seperti itu. Nah, minal ana. Perhatikan Bapak. Perhatikan. Aktubud darsa. Saya akan menulis pelajaran minal an, dari sekarang. Lihat Bapak, dia nggak berubah, padahal biasanya ini min, ini huruf apa namanya? Huruf jar. Kemarin kita sudah berikan contoh, kalau misalkan huruf jar minal apa?
minal fasli. Ketika kemasukan huruf jar seperti ini dia kasrah. Tapi ini meskipun kemasukan huruf jar dia tetap seperti ini. Itulah disebut dengan mabni. Mau dikasih apa di sini dia tetap bacanya al-ana. Ya, disebut dengan mabni, tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, di antaranya lagi di bukunya apa? Anifan. Anifan, iya. Nah, anifan. Apa artinya anifan? Tadi. Madza qala anifa? Apa yang dikatakan orang-orang tadi? Di dalam surat apa? Nah, anifa artinya tadi. Maka anifan ini adalah dzaraf. Kenapa dikatakan dzaraf? Menunjukkan apa artinya tadi? Apa artinya anifan? Tadi. Waktu apa tempat? Waktu. Waktu. Makanya kalau kita tanya kapan? Tadi. Kita nggak akan bertanya di mana? Tadi. Salah jawabannya berarti. Ya, di situ kalau dijawab di mana? Nah, anifan. Maka anifan ini senantiasa dibaca anifan. Ketika kita lihat nggak ada harokatnya seperti ini, maka apa bacanya? Apa bacanya? Anifan. Ini disebut dengan mabni. Meskipun dia kemasukan apa, pasti dibaca anifan. Anifan. Ini disebut dengan mabni. Berikutnya apa? Amsi. Amsi. Apa artinya amsi? Kemarin. Maka amsi senantiasa amsi. Senantiasa amsi. Tidak bisa berubah meskipun kemasukan amil. Nah, inilah yang disebut dengan mabni. Nggak bisa dibaca amsa. Nggak boleh dibaca amsa, apalagi amsu. Nggak boleh, pasti amsi. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya pernah mendengar ada kata amsa. Iya, ada. Amsayna wa amsal mulku lillah. Itu dari kata amsa. Berarti boleh. Salah. Nanti perhatikan tulisannya. Tulisannya seperti ini. Ya, artinya sore. Artinya sore. Enggak seperti ini tulisannya. Kalau ini amsi. Kalau seperti ini baru amsa. Diperhatikan ada alifnya seperti ini ya. Meskipun bacanya kedengarannya sama, tapi tulisannya beda. Berarti bukan itu. Ini artinya sore, ini kemarin. Nah. Dan ini enggak banyak. Yang mabni dari dzaraf ini sedikit, dan insyaallah kita akan sampai ke pembahasannya dan mengenal dzaraf secara secara luas di pembahasan mansubat, isim-isim yang nasab atau isim-isim yang wajib mansub. Baik. Yang kedelapan daripada isim-isim yang mabni, yaitu a'dad murakkab. Al-a'dad murakkabah atau murakkab. 6. Apa artinya a'dad? A'dad itu jamak dari adadun, bilangan. Bilangan. Murakkabun ay rakkaba yurakkibu tarkiban. Murakkabun artinya rangkap. Apa sih? Ganda ya. Tersusun. Nah, bisa dikatakan tersusun. Intinya enggak sendiri dia. Apa ya namanya? Ya benar ya kan? Murakkab artinya rangkap dia. Dua kata digabungkan seperti itu. Nah, itu disebut dengan adat murakkab.
Atau paling mudahnya adat artinya bilangan, murakkab artinya gabung, maksudnya adalah bilangan 11 sampai 19. Ya bisa dikatakan puluhan karena dia kan bukan satuan, ada puluhannya gitu loh. Tapi yang masuk di sini hanya bilangan 11 sampai 19. Maka itu disebut dengan adat murakkab. Dan itu diantara isim yang mabni kecuali 12. Jadi saya tanya Bang Nasri, adat murakkab bilangan berapa? 11 sampai 9. 12 masuk enggak? Akhdan bilang adat murakkab bilangan berapa? 11 sampai 19. 12 masuk enggak? Perhatikan, kalau ditanya adat murakkab bilangan yang ganda apa? 11 sampai 19. Adapun 12, iya, dia adat murakkab juga. Cuma dia bukan isim yang mabni. Dikecualikan di situ adalah isim mabni. Jadi yang mabni cuma 11, 12 lewat, enggak mabni. Tapi dia adat murakkab enggak? Iya, cuma adat murakkab yang murab. Paham ya? Nah, jadi dia kekecualian di situ maksudnya kecuali itu yang mu'rab bukan mabni. Tapi apakah dia adat murakkab? Iya, karena bilangan yang dirangkap tadi puluhan. Paham ya? 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu mabni. Apa maksud mabni? Tidak berubah harokat akhirnya. Demikian. Nanti kita akan berikan contoh seperti apa tidak berubah harokatnya. 6. Contoh bilangan 11. Apa artinya? Bahasa Arabnya 1. Wahidun. Itu kalau bilangan 1. Tapi nanti kalau dia sudah masuk ke puluhan, apa namanya? Berapa? Bilangan 1 berapa? Wahidun. Tapi nanti kalau dia sudah masuk ke adat murakkab, bukan wahidun lagi namanya, ahada. Ahada. Itu untuk mudzakkar. Nanti saya tuliskan. Ahada itu kalau bilangan sudah adat murakkab, bilangan puluhan sudah. Mirip-mirip kalau kita bilangan bahasa Indonesianya kan 1 ya. Tapi kalau masuk 11, 1/10 enggak kan? Tapi 11. Kita enggak katakan 1/10. Seperti ini juga, berubah juga dia. Nah, asalnya wahidun jadi ahada. Ahada asyara. Asyara, misal kita katakan 11 murid laki-laki, toliban, maka kita katakan ahada asyara toliban. Misalkan kita katakan telah datang Ja'a telah datang ahada asyara toliban, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahada ini kalau kita bertemu lafaz ini senantiasa kita baca ahada, enggak boleh ahadu. Asyara. Kalau dia bilangan 11 enggak boleh ahadu asyara, enggak boleh. Dua-duanya ini semuanya mabni. Senantiasa dibaca ahada asyara. Enggak boleh ahada asyari atau ahadu asyara, salah. Ini disebut dengan mabni. Nah, disebut dengan mabni. Kemudian kalau ini kan mudzakkar ya. Ini mudzakkar. Kalau muannasnya ihda.
Misalkan kita katakan ja'at apa? Naam. Ihda asyrota tolibatan. Kita mau menghitung tolibatan. Misalkan saya mau mengatakan telah datang 11 santriwati, maka jangan pakai ja'a ahada, karena ahada untuk mudzakkar. Paham ya? Jadi kita katakan ja'at ihda asyrata tolibatan. Tapi ini mabni. Ini senantiasa dibaca ihda asyrata, nggak boleh ihda asyrati atau yang lainnya. Pasti bacanya seperti itu. Ini disebut dengan mabni. Intinya Bapak harus paham dulu bahwasanya ini adalah isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, bilangan 11 ini. Paham ya? Nah, adapun ilmu yang kedua adalah ada sedikit bentuk daripada penyusunannya. Maksudnya apa? Dibedakan antara mudzakkar dengan muannas. Kita mau katakan telah datang 11 mobil, gimana? Pakai yang mana? Yang ini apa yang ini? Saya tanya, mobil mudzakkar atau muannas? Muannas. Apa bahasa Arabnya? Sayyaratun. Jadi kita katakan ja'at ihda asyrata sayyaratan. Sayyaratan. Kalau anak laki-laki, apa bahasa Arabnya? Ibnun atau waladan. Nam ibnun. Ja'a, maka pakai yang mana? Ini apa yang ini? Ja'a ahada asyara. Ini pokoknya ini gak usah ragu. Ini pasti bacanya benar insyaallah. Karena mabni itu keistimewaan daripada mabni, kita pokoknya benar sudah bacanya. Ja'a ahada asyara ibnan atau waladan. Nah, intinya harus seperti ini. Tapi ini untuk sekilas saja karena belum sampai memang kita pembahasannya tentang bahas harokat ini belum. Tapi secara singkat seperti ini. Yang paling inti yang Bapak harus ketahui di sini ada isim yang mabni, diantaranya adalah adat murakkab, bilangan 11 sampai 13 sampai 19 kecuali 12 mu'rab. Tapi yang lainnya mabni. Apa itu mabni? Tetap harokat akhirnya. Perhatikan, kalau ini harus sama. Bilangan 11. Jadi yang pertama Pak ya, di adat murakkab ini mabni dia. Artinya apa? Tetap harokat akhirnya. Yang kedua, beda antara mudzakkar dengan muannas. Yang ketiga, dari isi bilangan 11, khusus bilangan 11. Nanti kalau 13 sampai 19 beda kaidahnya. Khusus 11 itu harus sama jenisnya. Kalau di sini mudzakkar, di sini juga mudzakkar. Di sini juga mudzakkar. Paham? Tapi kalau muannas, maka di sini ketika dia muannas, maka di sini juga harus muannas asyrata. Kemudian ihda, ini harus muannas. Paham ya Pak? Nggak boleh ja'at ahada asyrata, salah. Harus ihda. Nggak boleh juga ja'at ahada asyara tolibatan, keliru. Ini keistimewaan daripada adat murakkab, bilangannya seperti itu. Faham tidak bilangan 11 ini? Jadi bilangan 11 yang pertama mabni,
nggak bisa berubah harokatnya. Seperti itu ihda asyrota. Asyrota bacanya asyrota apa ya? Kalau ini asyara, asyara ini asyrota. Yang kedua, kalau dia bilangan 11, maka apabila mudzakkar yang dihitung maka pakai ihda, pakai ahada asyara. Tapi kalau yang dihitung muannas perempuan maka ihda asyrota. Ihda asyrota. Mudzakkar, muannas muannas. Itu bilangan 11. Paham nggak ini? Bisa? Mas Mufti, bisa? Nah, paham ya? Nah, jadi yang pertama seperti ini, harus sama. Yang kedua, bilangan 13, kita tinggalkan dulu 12 karena bukan pembahasan kita. Sekarang kita bahas isim yang mabni, sedangkan 12 mu'rab. Nah, masyaallah. Kita katakan ada 13, telah datang 13 santri laki-laki. Maka kita katakan ja'a salafata, ya. Iya enggak? Salasata asyara taliban. Beda ini dengan kaidah yang 11 tadi. Kalau yang 11 tadi asal ini mudzakkar yang dihitung, dia harus mudzakkar. Yang dihitung muannas itu khusus bilangan 11. Tapi kalau bilangan 12 13 sampai 19 ada keterbalikan. Apa itu? Kalau yang dihitung mudzakkar, jadi yang dihitung mudzakkar dulu. Ini nanti yang ikutin ini. Kan nggak mungkin kita mau menghitung perempuan dijadikan dia laki-laki dulu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Yang dijadikan ininya, perempuannya nggak bisa dijadikan laki-laki. Ini. Kalau kita mau menghitung mudzakkar, maka dilihat Pak, maka bilangan di sininya harus muannas. Ini keterbalikan. Kalau yang dihitung di sini mudzakkar, maka di sininya satuannya harus muannas. Puluhannya ngikut ini, sama-sama mudzakkar. Jika yang dihitung mudzakkar, maka bilangan satuannya muannas. Ribetnya Ustaz? Enggak, insyaallah. Awal-awal saja. Pertama kita datang ke Sunnah sini, saya tersesat lewat sana, kirain deket rumahnya ini, ternyata salah, balik lagi sini. Nah, tapi kalau kita sudah sering ketemu nanti insyaallah akan mudah. Oh, ternyata tutup mata nyampe kok. Gitu kan? Karena sudah terbiasa. Iya enggak, Pak? Iya. Taliban, ketika yang dihitung adalah mudzakkar, maka bilangan satuannya muannas. Adapun ini ngikut ini. Kalau mudzakkar maka di sini juga mudzakkar. Kalau muannas di sini juga muannas. Tapi di sininya nanti yang mudzakkar kalau yang dihitung muannas. Jadi ini artinya jaa salasata asyarata taliban. Mana pembahasan kita? Pembahasan kita ini sebenarnya mabni. Enggak boleh seorang baca jaa salasatu. Enggak boleh. Pasti salasata. Itulah disebut dengan mabni. Asyara, enggak boleh asyari. Enggak boleh. Paham ya? Nah, ini pembahasan kita sebenarnya. Misalkan kita jadikan dia sebagai objek ra'aitu salasata juga. Marartu bi salasata. Enggak boleh bi salasati meskipun kemasukan huruf jar. Bi salasata. Padahal kemarin kalau kemasukan huruf jar karena murab ini mabni, jadi tetap salasata. Nah, hanya saja penyusunannya yang sedikit memberikan tantangan gitu kan. Biasanya ada orang-orang yang suka tantangannya seperti inilah.
Masa tantangannya gunung, iyo capek-capek ini ya tantangannya. Nah, dapat pahala insya Allah. Nah, kita katakan telah datang 13 santriwati. Kita katakan apa? Nah, tanda muannas Pak ya. Pelakunya muannas, jadi ada taknis ja'at apa? Apa? Enggak. Kita mau katakan telah datang, mau keterbalikannya ini. Ja'at salasa. Ini. Ashrata Tolibatan. Perhatikan, karena yang dihitung ada muannats, maka bilangan satuannya mudzak. Nah, ini keterbalikannya, Pak. Nah, ini terbalikannya. Dan ini ngikuti ini. Sebagaimana ini ngikut ini, maka ini ngikut ini. Jenisnya. Keren kan bahasa Arab? Iya, Masya Allah. Luar biasa bahasanya orang. Bahasa yang mulia. Ja'at salasa asyrata Tolibatan. Terus anunya Ustaz, bilangannya cuma salasata, arba'ata, khomsata, sittata, sab'ata, samaniyata. Nanti kalau mudzakarnya salasa, apa lagi? Arba'a, khomsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a. Itu aja bedanya. Tergantung nanti yang dilihat di belakang sini, apa yang dihitung, apa yang dihitung. Nah, ini dia sebagai pelaku Pak ya. Ja'a, telah datang. Siapa yang telah datang? 13. Berarti sebagai pelaku. Sekarang kita mau jadikan dia sebagai objek. Aku melihat sebagai di bukunya apa Pak? Ra'aitu, aku melihat. Apa dulu? Kita mau menghitung apa? Laki-laki apa perempuan? Nah, ketika laki-laki dihitung, maka di sini apa? Masya Allah. Salasata apa? Asyara Taliban. Paham ya? Seperti itu. Dia sebagai objek, dia tetap seperti ini. Ini disebut dengan mabni. Ini disebut dengan mabni. Sebenarnya itu pembahasan kita. Itu pembahasan kita. Ra'aitu, aku melihat salasata asyara 13 taliban, santri laki-laki. Telah datang 14 santriwati. Ja'at asyrota talibatan. Ingat, kalau yang dihitung muannas dia langsung dijadikan mudzakkar di sini depannya. Kalau yang dihitung mudzakkar langsung dijadikan muannas bilang satuannya. Adapun ini ngikutin di sini, ngikutin. Kita katakan telah datang
14 santri laki-laki. Ja'a 6. Arba'ata asyara. Masya Allah. Toh, mudah kan? Iya. Saya katakan kalau pertama saja asing sesuatu itu, tapi kalau sudah sering, dia akan mudah bahkan sampai bosan. Iya enggak? Kalau telah datang 14 santriwati, Ja'at Arba'a Ashrota libatan. Seperti itu. Apa bacanya ini, Pak? Oh, berarti nggak butuh, sudah diharokatin, ya kan? Iya. Dan terus seperti itu, pelan-pelan. Nah, telah datang 15 santri laki-laki. Ja'a santri laki-laki. Santriwati dah. Ja'at khamsa perempuan. Ashrota qalibatan. Ini pembahasan kita sebenarnya ini. Mabni, nggak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, ada pertanyaan Bapak? Saya melihat saya melihat 11 masjid. Melihat, ro'a itu ahada asyara masjid, masjidan. Nah, kenapa kita pakai ahada asyara? Karena masjid mudzakkar. Paham ya? Nah, itu bilangan 11. Adapun 13 sampai 19 seperti contoh yang sudah kita berikan tadi. Nah, siapa yang mau mengartikan ini? Ja'a khamsata asyara taliban. Telah sama-sama. Biasanya itu kalau sendiri-sendiri berat ya. Ayo rame-rame. Wah, mudah. Kayaknya kerja bakti Masya Allah cepat kalau rame-rame. Nah, telah datang 15 santri laki-laki. Seperti itu, Pak. Seperti itu. 6. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tapi kita lanjutkan sedikit. Kemudian ja'a khom ta. Tidak mungkin tu ya atau ti, pasti ta. Ini disebut dengan mabni. Berarti apa yang mau dihitung di sini? Kira-kira apa yang mau dihitung di sini? Pasti laki-laki. Pasti laki-laki. Jadi za khamsata. Ini ngikutin ini asyara taliban. Kemudian dan seterusnya. Ja'at samaniyah. Apa artinya ini? Telah datang 15 santri laki-laki. 6. Kemudian telah datang 19 santriwati. Jadi Ja'at tis'a asyrata talibatan. Telah datang 19 santri wati. Nah, kemudian telah datang 18 atau 18 santri laki-laki. Ja'a samaniyata asyara taliban. Nah, begitu. Asyara taliban. Jadi bilangan 11 sampai 19 namanya a'dad murakkab, bilangan yang ganda tadi, yang tersusun. Hanya saja bilangan 12 mu'rab. Adapun 11, 13 sampai 19 mabni. Apa itu? Tetap harokat akhirnya. Kemudian yang kedua, bilangan 11 itu sama dengan yang dihitung. Ketika yang dihitung mudzakkar, maka dia juga mudzakkar, mudzakkar. Satuan dan puluhannya mudzakkar. Hanya saja beda mudzakkar sama muannas, tapi dia sama. Semuanya kalau muannas di sini malah semuanya muannas. Paham ya? Tapi bilangan 13 sampai 19 maka terbalik. Kalau yang dihitung mudzakkar maka satuannya muannas, adapun puluhannya ikut mudzakkar. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang gimana dengan bilangan 12? Bilangan 12 mabni apa murab? Murab, berubah harokat akhirnya atau bentuknya pun demikian. Maka kita lihat di bukunya seperti apa, Pak? Ja'a ifna apa? Asyara taliban. Perhatikan. Bilangan 12 ini sebenarnya dia mu'rab, bisa berubah. Ya, Pak, ini yang berubah, ini yang berubah. Ini yang berubah. Adapun ini tetap mabni. Puluhannya tetap mabni, satuannya yang berubah. Nanti akan kita
perlihatkan seperti apa berubahnya. Kan isnani artinya kan dua ya. Isnani dua. Isnani dua. Siapa yang tahu nunnya ini mana? Pernah dulu? Dihilangkan karena? Masya Allah, dihilangkan karena mudhof. Bukankah mudhof ilaihi itu harusnya iya enggak? Baitu Muhammadin. Kenapa? Inilah disebut dengan mabni. Tapi ada pun ininya mu'rab. Mu'rab. Coba Ustaz jadikan yang bukan seperti ini alif, maka misalkan ro'ai, ini kan jadi pelaku dia, jadi seperti ini bentuknya. Nanti istilahnya marfu atau rofa, tapi nanti nggak usah diingat dulu. Maksudnya biar ingat yang sudah tahu ini. Ro'ai itu saya melihat, ini kita jadikan objek. Ro'ai itu saya melihat 12. Jadi if nai apa? Asyara toliban. Ini disebut dengan mu'rab. Karena ini bilangan dua. Masih ingat bilangan dua? Atau lebih miripnya isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim diakhiri dengan alif dan contohnya kita pun jadi astagfirullah. Kita bani atau Masya Allah, masih ingat berarti ya? Kita baini. Ini kalau dihilangkan nunnya jadi apa? Kita ba, sama seperti isna. Ini kalau dihilangkan nunnya jadi kita bai, sama seperti isnai. Paham ya? Isnai. Nah, itu dia. Ini mabni. Karena seharusnya mudhof ilaih itu majrur, kok dia tetap fathah, ini disebut dengan mabni. Tapi ini pembahasan mu'rab sehingga nggak dimasukkan di dalam isim-isim yang mabni. Ada pertanyaan? Santriwati. Maka jadi apa? Oh iya, satu lagi. Ini sama dengan bilangan 11. Kalau di sini yang dihitung mudzakkar, semuanya mudzakkar. Kalau yang dihitung muannas, semuanya muannas. Maka contoh kita katakan santriwati, maka seperti apa? Ja'at. Masih ingat kemarin bilangan musanna apa namanya? Mulhaq. Ada di situ isnani, isnatani, ya. Ada sintani, ya. Maka pakai isnatani. Jadi ro'aitu isnata rota tolibatan. Wih, tulislah Ustaz. Orang sudah ditulis saja masih pusing. Ja'at apa? Isnata asyrata ahsan, Masya Allah, libatan. Ra'aitu. Jadi apa? Ra'aitu apa? Natai. Natai. Apa?
Asyrota apa asyara? Asyrota. Kenapa? Yang dihitung tetap perempuan. Asyrota tolibatan. Yang beda cuma ketika ininya merubah dia. Ini sebagai objek, kalau ini sebagai pelaku. Ketika isim mabni mau jadi objek, mau jadi pelaku, dia tetap seperti itu. Itu disebut dengan mabni. Adapun ini dia berubah. Dia berubah. Berarti ini dikatakan mu'rab. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang lain? Sudah masuk waktu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.